nggak suka kerja terlalu ngandelin tenaga. Gue selalu sikap gue tuh selalu strategis, efisien gitu. Jadi gue lihat-lihat produk, riset produk. Gue lihat, oh ini produk baru nih. Sumpah men, lu berapa banyak produk gue yang diikutin produknya sama afiliator gede. Gue adalah orang banyak produk gue yang pertama-tama, ya contohnya Fine deh. Fine yang kelihatan banget. Dulu siapa yang mau mempromosikan produk mereka? Sekarang afiliator gede pada nimbrung semua di situ. Dulu nggak ada men yang mempromosikan produk itu. Salah satu contohnya, di mana produk ini? Oh, produk ini potensial. Gue riset produk ini potensial. Stoknya banyak, ya kan? Yang kedua, afiliatornya masih sedikit. Lu muncul di situ, otomatis video lu bakal kena iklan. Men, gue udah berapa banyak melakukan teknik seperti ini. Bahkan dalam waktu kemarin itu, ya Allah, ada satu produk impor yang gue hoki dapat produk ini. Stoknya nggak banyak, cuman sekitar 30.000. Gue posting 3 video kalau nggak salah. Itu langsung kena Game VMAX. Dalam 4 hari itu dapat omset 150 juta kalau nggak salah. Iya, tapi bayangkan kalau lu mempromosikan produk yang udah banyak dipromosikan sama orang. Ya, itu produk bagus, tapi bayangkan brand punya budget iklan 1 juta untuk sekian puluh ribu video. Ya, gimana caranya? Dan biasanya brand-brand kayak gini, mereka mengadakan Game VMAX. Jadi kocok dulu mana yang retensinya tinggi, itu yang kena purchase, kena Game VMAX. Ya, dan video lu di brand kayak gini, lu harus pintar-pintar bisa bikin video. Tapi untuk brand-brand yang kata gua tadi, lu nggak perlu pintar-pintar bikin video, bos. Lu cukup liatin aja tuh produk di sini. Ya, produk lu akan otomatis kena iklan. Iya, karena brand pengen jualan cepet-cepet. Karena brand pengen jualan cepet-cepet. Ya, begitu ada video yang masuk sebagai afiliator, itu akan diiklankan atau akan masuk radar iklan mereka. Sesederhana itu, sesimpel itu, gitu. Makanya jangan asal kalau milih produk. Ketika lu jadi pemula, lu asal milih produk, akun lu bisa stuck, bos. Ya, gue udah riset ini banyak banget. Udah terlalu lama gue ngeriset ini. Jadi kalau lu ngeriset produk ngelihat dari afiliator, itu salah. Misalnya lu ngelihat gua mempromosikan produk ini gede penjualannya, lu promosikan di akun lu, belum tentu. Bukan karena cocok-cocokan akun. Kenapa? Produk tersebut sudah memiliki banyak afiliator dan setiap hari mereka kocok Game VMAX. Ya, bedanya di gua adalah kalau gua posting video, itu video gua tuh 90% rata-rata dapat kreator boost. Kenapa? Mungkin karena gua udah dikenal. Yang kedua, mungkin penjualan gue stabil. Jadi mereka di boost. Walaupun gue pakai video biasa-biasa aja, dapat kreator boost. Atau gue bikin 3 video, 4 video, gue diiklankan videonya semuanya. Mana yang retensinya bagus, itu akan dapat iklan purchase dari mereka. Dan itu gak sehari 2 hari, bisa berbulan-bulan. Itu bedanya kita, gitu. Makanya lu pintar-pintar milih produk supaya rasio penjualan lu tinggi. Rasio penjualan lu tinggi itu bisa jadi modal untuk brand supaya mereka bisa menginikan produk kita. Masalahnya sekarang lu buat bikin video yang bagus itu buat pemula ya, itu pasti kesulitan. Padahal bikin video yang bagus itu cukup ada 3 hal yang perlu lu perhatikan. USP, unique selling point dari produk tersebut. 1, apa USP itu? Beda dari akun produk banyak ya. Misalkan ada 3 produk kerupuk, pasti salah satunya punya yang keunikan. Pasti 3-tiganya punya keunikannya sendiri. Apa ini digoreng pakai minyak, apa ini digoreng pakai pasir, itu USP. Yang kedua, gimmick itu cara jualan paling efisien dan minim pelanggaran. Yang ketiga, masalah dan solusi. Ini yang boring. Biasanya ada di produk tools. Masalah dan solusi itu teknik jualan paling boring. Kenapa? Itu biasanya teknik jualan yang works di Oren.
Kenapa? Karena orang itu kan orang-orang rata-rata mau beli. Tapi di TikTok itu kan orang-orang rata-rata butuh hiburan. Kadang-kadang gimmick itu mereka nggak jadi beli gitu. Kenapa? Karena mereka terhibur. Karena apaan sih gitu. Karena kan mereka scroll-scroll nggak niat belanja kayak gitu. Itu terserah lu mau pakai yang mana. Taunya afiliator masih sedikit gitu kan, itu kelihatan dari video yang diposting tuh ada berapa video di situ, ada berapa kreator kan kelihatan sekarang. Kalau dulu susah, dulu belum ada. Kalian klik video itu di bawahnya kan ada video yang terposting tuh ada berapa video kan kelihatan sekarang ya. Kalau dulu nggak ada kayak gitu. Dulu gue masih ngeraba-raba, jadi gue klik dulu itu, gue scroll. Oh ini banyak, oh ini dikit, itu kelihatan manual. Kalau sekarang udah kelihatan di situ berapa video yang diposting, berapa video menunjukkan berapa kreator. Ya kalau kreatornya kira-kira, wah kreator yang baru nih misalkan gitu. Kalau gue dulu menghindari, nih kalau gue ada kreator yang mempromosikan, kreator gede yang mempromosikan produk yang gue incar, gue menghindari itu. Kenapa? Iklannya udah kesana semua. Gue nggak mau, ngapain kerja bakti gitu. Tapi kalau sekarang gue bodo amat gitu. Dan lu percaya atau enggak, lu bisa cek sendiri, jejak digital nggak pernah bohong. Banyak banget kreator-kreator gede yang sekarang kalian kenal itu mempromosikan produk yang dulu gue promosikan dan dulu belum ada yang mempromosikan. Itu banyak banget, mulai dari tas banyak banget. Dieso itu yang jelly itu, gue termasuk kreator pertama yang mempromosikan produk tersebut. Terus banyak deh. Kenapa? Karena gue nggak menjadikan kreator besar itu sebagai parameter perkembangan gue. Enggak, gue justru menghindari. Kenapa? Asumsi gue gini, kalau kreator besar udah nyangkut di situ, berarti udah banyak banget kreator yang mempromosikan produk tersebut. Akibatnya pada saat gue posting produk, itu gue sulit banget untuk berkembang. Sederhana banget kan? Iya kan? Jadi gue pilih produk yang mungkin produk baru, produk ini potensial di mata gue. Belum ada kreator besar yang mempromosikan. Ya kalaupun ada kreator-kreator kecil, ya ini mah bisa gue kalahin gitu kan dengan idealisme gue. Itu makanya gue cepet berkembangnya cepet, karena gue nggak ngikutin produk-produk rame yang lagi hits. Gue ngebuat sebuah produk jadi hits. Contoh besarnya Vine deh. Vine, siapa yang kenal Vine? Lu bahkan gak kenal Vine. Sekarang itu banyak orang, sekarang itu Vine dikenal salah satunya karena gue. Sorry ya, gue bisa sombong karena gue mungkin kreator pertama yang di endorse sama mereka. Ya, itu penjualan mereka dulu masih hitungan jari 10-20 piece gitu. I don't know. Sekarang udah banyak. Dan sekarang kreator gede pada mempromosikan karena itu viral banget. Kenapa? Karena gue tahu ini produk potensial. Kenapa? Gue tahu mereka satu payung sama brand gede. Gue tahu mereka punya pabrik sendiri. Gue tahu kenapa mereka bisa jual produk murah. Sekarang siapa yang nggak tahu? Itu contoh doang, gitu. Jadi gue lebih suka mendampingi brand yang masih kecil untuk jadi besar. Kenapa? Gue punya kebanggaan tersendiri. Daripada gue harus sikut-sikutan sama orang yang mempromosikan produk gede-gede, udah produknya udah gede, udah punya nama segala macem. Gue sikut-sikutan sama mereka dan akhirnya gue kalah karena sistem mendeteksi gue sebagai afiliator pemula, gitu. Dan bahkan ada produk yang brandnya udah gede banget, sangat gede, saking gedenya mereka nggak ngeliat gue. Gue posting video produk, semua video gue diiklankan sama mereka. Kurang ajarnya itu. Tapi apa? Komisi gue dianjlokin dari 10% jadi 1%. Gue hapus, gue buang semua sampelnya. Gitu. Setiap orang punya strategi masing-masing. Ya. Kalau lu ketemu kreator senior atau lu di kelas, lu akan di push sama mereka karena mereka kerjasama dengan sebuah brand. Lu akan di push sama mereka untuk mempromosikan produk-produk yang lagi rame laku. Kalau gua yang lagi rame, yang udah punya nama, yang booming, yang viral. Kenapa? Pada saat lu ada di produk tersebut, lu sebagai afiliator pemula mungkin lu cuma dapat komisi 1-3% maksimal. Percaya sama gue, karena lu nggak dianggap di sistem, gitu.
Gue menghindari produk seperti itu. Kenapa? Karena gue nggak mau kerja bakti. Ya, ada berapa banyak produk yang viral, yang familiar, yang gede di akun gue? Ada berapa banyak? Rata-rata produk-produk nggak terkenal kan? Rata-rata kan? Rata-rata. Dan kalau sekarang lu ngelihat produk-produk terkenal yang ada di akun gue, itu gue yang membuatnya naik tinggi. Sorry ya, agak sombong gue. Karena memang kayak gitu cara kerja gue. Nah, ketika lu ngikutin gue mempromosikan produk tersebut, bisa works bisa enggak. Tapi percaya sama gue, kalau lu pinter riset produk, lu akan nemuin produk-produk potensial lu sendiri. Gitu. Sama halnya dengan kita ngelihat, oh ini orang ini jago di brand ini, kita ikutin, ternyata nggak jualan di kita. Gitu. Sorry ya. Gitu ya. Itu simple banget. Pintar-pintar lu jadi afiliator itu lu harus oportunis. Tahu nggak? Oportunis itu ngambil kesempatan, momentum. Ya, ada produk bagus nih. Oh, belum ada yang mempromosikan. Lu berpikir produk itu jelek. Mungkin afiliator gede belum ngeliat aja. Satu lagi, lu cek. Oh, stoknya banyak. Oh, tokonya ratingnya bagus. Hajar, langsung ambil kamera, promosikan, posting banyak-banyak video. Bikin banyak akun itu untuk akun-akun yang jualannya dikit biasanya. Kalau gue lebih fokus itu bikin 1, 2, bikin 2 akun, 3 akun itu bagus. Tapi kalau gue pribadi lebih ingin gue punya 1 akun tapi besar banget. Gitu. Gue pengennya kayak gitu. Kalau gue pribadi ya, karena gue tuh pemalas orangnya. Gitu. Gue punya tagline reset otak. Kenapa gue punya tagline reset otak dulu? Karena nggak semua yang lo denger itu pantas lo ikutin. Gitu. Nggak semua yang lo denger pantas untuk lo ikutin. Kenapa? Karena itulah. Gue nggak ngiklan, gue nggak pernah berarti nggak pernah banget ya. Sepanjang gue jadi affiliate, mungkin gue ngiklan tuh nggak nyampe 400.000. Itu pun gue nyoba-nyoba kayak, bro, retensi produk lu ini bagus bro, penjualan lu bagus, kayaknya lu mendingan iklan purchase deh. Gue coba zong, kayak gitu. Jadi gue nggak pernah ngiklan. Ya gue cuma coba-coba aja, kayak disuruh orang iklan gitu, atau ya pokoknya gue nggak lebih dari 400.000 deh iklan gue dari dulu gitu. Apakah yang iklan salah? Nggak juga gitu. Mungkin akun dia memang works kalau ngiklan gitu. Yang anomalinya kan gini, kalau akun kita terbiasa ngiklan, kita tuh posting video biasa tuh susah dapet traffic organik gitu. Khawatir kalaupun lu nggak iklan, kalau video lu bagus, kalau akun lu bagus, rasio konversi lu tinggi, lu akan diiklankan sama brand manual kayak gitu. Yang penting lu bikin video yang powerful aja gitu. Video powerful bukan berarti video lu harus bagus-bagus estetik gitu, bukan ya. Video powerful aja. USP-nya dapet, gimmicknya dapet, masalah dan solusinya dapet. 3 aspek ini lu bisa dapetin video powerful. Dengan cara apa? Dengan cara karakter lu sendiri, personal branding lu sendiri gitu. Nah, nanti kalau udah banyak banget video-video seperti ini naik di akun lu, itu personal branding lu akan jadi. Jadi lu gak usah pusing-pusing bikin personal branding, cukup diri lu sendiri aja yang lu jual. Cukup jadi diri lu sendiri, maka personal branding lu akan jadi nantinya. Lebih suka di boost iklan sama seller? Yes, karena memang itulah seharusnya. Kenapa? Kita udah bantu bikin video, ya, mereka ngiklanin video kita gitu. Kalau kita mengiklankan produk milik orang lain, kan itu nggak make sense. Kalau gue mikirnya kayak gitu. Pengen ngobrol masalah affiliate. Ngobrol apa? 3 aspek video powerful ya.
Karena ini kita ada di platform hiburan, itu gimmick itu penting menurut gue. Kenapa? Biar kontennya nggak ngebosenin. Satu, biar lu punya ciri khas berbeda dengan orang lain yang menjual USP atau menjual masalah dan solusi. Tapi dari gimmick tersebut, kalau bisa lu sematkan juga USP produk, ya, unique selling point. Ya, unique selling point itu sederhananya, misalkan punya 3 mie instan, ada 3 macam. Setiap macamnya itu pasti punya unique selling point sendiri. Kayak misalkan yang satunya di oven, yang satunya digoreng, yang satunya direbus misalkan gitu ya. Gitu. Yang ketiga, masalah dan solusi ada juga di dalamnya. Kalau lu lapar waktu malam-malam hari, itu solusinya ini, misalkan kayak gitu. Tapi lu kemas dalam 3 aspek ini. Itu lu bisa dapetin video yang powerful. Video yang powerful itu bisa ngasilin duit setiap hari sampai tak terbatas waktu selagi brandnya masih berdiri. Video AI lagi recommended nggak bang? AI itu sekarang lagi berkembang ya, tapi kalau gue sebagai konsumen gue nggak suka gitu ya. Kalau mau diikutin nggak apa-apa. Poin berkurang itu poin ada batas waktunya ya, 3 bulan sekali. Jadi poin-poin yang udah masuk 3 bulan 90 hari itu akan diakumulasi per setiap hari Minggu apa hari apa gitu ya, akan berkurang otomatis. Kayak ini aplikasi kandang monyet ini kayaknya sengaja biar kita tuh terus-terusan konten, kurang lebih kayak gitulah. Kalau sekarang gue udah mulai brutal. Gini ya, ini orang banyak ngaco berpikir brutal konten. Ya, akun lu masih akun kecil. Rasio konversi lu terendah, lu brutal konten, akun lu bakal stuck bos. Nggak usah debat deh soal ini. Akun gue mau posting 100 video satu hari, nggak akan ada masalah. Pasti bakal berkembang. Masalahnya gue ini orang males. Gue orang males, kadang-kadang gue udah seminggu nggak konten. Karena gue lagi gak enak badan, lagi lemes banget, jadi gue gak konten. Karena gue milih kalau gue ngonten, dipaksain ngonten, gue gak dapet video yang powerful, percuma juga. Gitu. Gitu. Jadi di TikTok itu kan ada level-levelnya ya. Itu udah jelas kelihatan ada level-levelnya. Setiap level lu tuh dikasih tahu setiap level itu punya treatment berbeda-beda. Kalau ada di level 1 lu brutal konten, akun lu stuck. Apalagi akun lu punya follower kecil, rasio konversi lu rendah, akun lu bakal stuck bos. Nggak usah debat soal ini gitu. Kenapa di TikTok itu ada level-levelnya ya, tuh biar lu mikir tiap level itu treatmentnya berbeda-beda ya. Brutal konten itu cocok di akun yang udah scale up, cocok, bukan cocok lagi, bahkan wajib. Brutal konten itu wajib di akun yang udah scale up, wajib, sangat wajib. Akun gue itu wajib brutal konten sebenarnya, tapi karena gue malas-malesan, apalagi kalau lagi gak enak badan, capek, gue tuh nggak mau ngonten, males gitu. Makanya gini, lu fokus ngegedein akun, soal follower, fokus naikin follower. Kalau follower lu udah naik, akun lu udah gede, ya, dampingi dengan live. Ya, lu udah punya jualan banyak, rasio konversi tinggi. Rasio konversi tinggi itu bukan banyak-banyakan video ya, bukan banyak-banyakan produk ya. Rasio konversi itu sedikit-sedikit, lebih baik sedikit video, sedikit produk, tapi konversinya tinggi daripada banyak produk tapi konversinya rendah. Ya, karena brand sistem akan menyukai akun yang bertumbuhnya cepat. Kalau lu punya banyak produk tapi penjualan lu rendah, itu pertumbuhan akun lu lambat. Sistem tidak menyukai akun kayak gitu. Nah, jadi rasio konversi itu bukan soal banyak-banyakan video. Ini penting banget di pemula, karena ini adalah kunci akun lu bakal jalan apa enggak, akun lu bakal grow up apa enggak. Gua nggak ikut agensi ya, gitu. Nah, jadi kalau akun lu sudah memenuhi syarat rasio konversi tadi, akun lu bakal berkembang, dan itu pasti 100%. Sebaliknya, kalau akun lu tidak memenuhi syarat rasio konversi yang gue maksud tadi, akun lu pasti stuck. Susah berkembangnya, kalaupun berkembang itu akan lambat.
Itu pasti, gue bilang pasti. Mau adu debat, mau adu bacot, silahkan. Pasti itu, pasti berkembang. Gitu. Buat pemula disarankan sambil live, yes. Gua itu sistemnya ngebentuk akun biar kita nggak ngiklan. Kenapa? Karena menurut gue iklan itu adalah kewajiban brand. Kewajiban kita bikin video powerful supaya kita bisa diiklankan sama brand. Sederhana kan? Iya, memang seperti itu harusnya. Gitu. Jadi gue nggak pernah musingin iklan. Gue nggak pernah musingin. Wajib jualan apa live biasa? Live biasa penting, live jualan penting. Ya, kalau lo mau sederhana, pemula banget live biasa aja dulu. Belajar public speaking. Ya, nanti kalau udah nyaman berada depan kamera, lu live jualan. Ya, live jualan, udah live jualan, video lu, produk lu banyak terjual nih, udah terjual, rumusnya tidak terhitung oleh jari kalau gue bilang. Itu bikin videonya. Kenapa? Dari video tersebut lu berpotensi videonya diiklankan sama brand. Gue punya follower, ya. Gue punya follower. Gue nggak tahu kenapa ya. Follower dia tuh baru 400 tapi dia udah punya keranjang kuning. Gue nggak tahu kenapa ya. Apa mungkin sekarang sistemnya beda kayak dulu ya? Dia udah ngejual produk banyak. Satu itu. Selain ngejual produk banyak, dia live-nya juga tinggi intensitasnya ya. Pokoknya berkembang deh ya. Sekarang dia dilirik sama brand atas rekomendasi gue. Kerja yang efisien, jangan ini. Udah ya, gue mau balik dulu. Kerja yang efisien.